Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat yang dengannya Allah taala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tentunya tidaklah mungkin kita dapat mentahqiq tauhid kecuali kita memahami dengan pemahaman yang benar akan makna tauhid dan sesuatu yang menjadi lawannya yaitu kesyirikan. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid ini, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki bab yang ke-7 yang diberikan judul oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, yakni minasyirki, termasuk dari kesyirikan, memakai gelang atau benang dan yang semisalnya dalam rangka mengangkat suatu musibah atau mencegah suatu musibah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil dari dalil yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan akan haramnya atau syiriknya memakai jimat atau tamimah. Kita masuk pada dalil yang kedua. Kemarin kita sudah jelaskan dalil yang pertama. Sekarang kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. An Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain, beliau dan bapaknya radhiyallahu anhuma adalah dua orang sahabat yang mulia. Imran bin Husain berkata, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki. Lelaki yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, sahabat yang mulia ini Imran tidak menjelaskan ya, siapakah laki-laki yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ja'at al-riwayat, akan tapi datang riwayat-riwayat yang lainnya, annahu huwa nafsu Imran bin Husain, bahwasanya ternyata laki-laki yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Imran bin Husain itu sendiri. Ya, jadi Imran bin Husain menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki, dan beliau dalam hadis ini tidak menyebutkan siapa laki-laki yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ternyata lelaki yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Husain bin Imran sendiri tatkala beliau masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi yadihi halqatun, yang mana di tangan laki-laki tersebut atau di tangan Imran bin Husain ada sebuah gelang min sufrin, dari kuningan. Ya, beliau memakai sebuah gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, faqala an-nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hadha, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, ma hadha, al-zahiru, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-zahiru annahu su'al inkar. Zahir dari hadis ini bahwasanya pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertanyaan dengan bentuk pengingkaran. Apa ini? Tapi ada juga dari ulama yang mengatakan indahu su'al istifham. Ya, soal di sini maksudnya adalah Rasulullah bertanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada lelaki ini, apa sih tujuan dia memakai gelang tersebut. Maka di sini diberikan satu faidah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa fihi dalilun ala wujubi ingkaril munkar. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan akan wajibnya ya untuk mengingkari suatu kemungkaran.
Dan juga dalam hadis yang mulia ini dalil ala annal insana la yunkiru syai'an hatta ya'rifa maqsuda sahibihi. Hal ini pun dalil bahwasanya seseorang tidaklah boleh dia mengingkari sesuatu sampai dia memang mengerti, mengetahui ya tujuan dari pelaku ini melakukan sesuatu tersebut. Tidak karena syai' muhtamal, jika memang sesuatu yang dia lakukan adalah sesuatu yang muhtamal, ada kemungkinan boleh, ada kemungkinan haram. Jadi kita tidak boleh langsung mengingkarinya sebelum kita tahu pasti apa sih tujuan atau maksud orang ini melakukan atau menggunakan sesuatu tersebut jika memang di dalamnya ada ihtimal, ada kemungkinan bolehnya, ada kemungkinan haramnya. Qala, kemudian laki-laki ini berkata, minal wahina, yakni saya memakai gelang tersebut tujuannya adalah li ajli daf'il wahina, untuk tujuan mencegah penyakit wahina. Apa itu wahina? Dijelaskan di sini al-wahina. Wahina adalah penyakit yang menimpa tangan. Ya, yusama indal Arab bil wahina. Jadi penyakit yang menimpa tangan oleh orang-orang Arab ini biasa dinamakan dengan wahina. Wa kana min adatihim, dan kebiasaan mereka ya memakai gelang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ini. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu menyangka bahwasanya gelang ya yang terbuat dari kuningan ini dapat mencegah penyakit tersebut. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tujuan laki-laki ini memakai gelang dalam rangka untuk menolak suatu penyakit tertentu, dan ini adalah merupakan hakikat dari jimat, Rasulullah mengingkarinya karena memang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, seseorang yang dia mengambil sebab, ini harus terkumpul 3 perkara atau 3 syarat. Yang pertama adalah sebab yang dia ambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang kedua, dia tetap bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab. Dan yang ketiga, dia meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya. Dia meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui tujuan laki-laki ini memakai gelang dalam rangka untuk menolak suatu penyakit, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, bersabda, inziha, lepaskan gelang tersebut. Maknanya adalah arrafu bisidda, ay irfa'ha musri'an binaz'iha wa nasyitan fi raf'iha la tatawana fi tarkiha ala jismika. Jadi lepaskan gelang tersebut dengan cepat. Jangan Anda berlambat-lambat di dalam melepaskan gelang tersebut ala jismika, atas badanmu. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, dari hadis yang mulia ini ya diambil suatu faidah wajibnya bagi seseorang untuk bersegera menghilangkan atribut-atribut kesyirikan. Ya, apabila misalnya ada atribut-atribut kesyirikan di rumah kita, maka diwajibkan bagi kita untuk bersegera untuk menghilangkan atribut-atribut kesyirikan tersebut. Tidak boleh kita berlambat-lambat. Misalnya ya kita punya saudara, dia main ke rumah kita, mungkin bawa majalah atau bawa koran, ternyata di dalam majalah tersebut, di dalam koran tersebut ada ramalan bintang atau zodiak ataupun yang semisalnya. Ya, tatkala kita mengetahuinya, maka jangan ditunda-tunda. Ya, wajib bagi kita untuk bersegera menghilangkan ya atribut-atribut dari kesyirikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan alasannya. Ya, fa innaha, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang tersebut tidaklah akan menambahmu illa wahnan, kecuali kelemahan. Ya, fa innaha, sesungguhnya gelang tersebut atau jimat tersebut yang engkau pakai dalam rangka menolak suatu bahaya ini, la taziduka illa wahnan, tidaklah akan menambahmu kecuali akan menambah wahnan,
Apa itu wahnan? Yani dhafan, kelemahan. Dan ini masuk kelemahan di sini adalah dhafan fi nafsi la fil jismi. Ini kelemahan di dalam hati, bukan pada badannya. Walaupun terkadang ya orang yang lemah hatinya pun nanti akan berimbas kepada lemah jasadnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang tersebut tidaklah akan menambah dirimu kecuali kelemahan di dalam jiwamu. Kenapa? Karena seseorang yang dia memakai jimat, ya otomatis dia akan bersandar kepada jimat tersebut. Dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah Subhanahu wa taala ini bukan tempat untuk bersandar. Satu-satunya tempat bagi kita untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi jawa majrur. Ini muta'alliq. Ya seharusnya jawa majrur itu jatuh setelah kalimat jatuh setelah fiil. Aslinya adalah fatawakkalu 'alallah. Tapi dikedepankan. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kalimat yang seharusnya di belakang dia dikedepankan, berarti ini menunjukkan apa? Yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Jadi hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi satu-satunya tempat bagi kita untuk bertawakal adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah nanti tatkala kita membahas masalah tawakal, ini tidak ada istilah tawakal yang boleh, tawakal yang boleh, yang tobi, enggak ada. Beda tatkala kita membahas masalah mahabbah. Tatkala kita membahas masalah al-khauf, nanti para ulama membagi mahabbah terbagi menjadi 4. Begitu pula mereka membagi al-khauf terbagi menjadi 4. Ada khauf yang ibadah, ada khauf yang syirik, ada khauf yang maksiat, ada khauf yang tabi'i yang boleh. Tapi masalah tawakal kepada selain Allah ini murni tidak boleh. Seseorang yang dia bertawakal kepada selain Allah imma syirkun akbar, imma syirkun asghar, sebagaimana yang kita akan jelaskan. Jadi sama sekali tidak boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang dia bersandar kepada selain Allah tidak akan menambah dia kekuatan, akan tetapi malah menambah dia apa? Kelemahan. Karena dia bersandar bukan pada tempatnya. Yang sering Anda ibaratkan untuk memudahkan pemahaman, kalau kita capek habis berolahraga, kita ingin bersandar, ya maka bersandarlah kepada sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran. Kita bersandar kepada tembok, kita bersandar kepada pohon yang kokoh. Tapi kalau kita bersandar kepada sebuah batang, sebuah lidi, misalnya satu lidi kita tancapkan, kemudian kita bersandar, apa yang terjadi? Apakah kita akan tambah enak bersandar kita? Tidak. Kita malah jatuh. Kenapa? Karena kita bersandar bukan pada tempatnya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innaha la taziduka illa wahnan. Ya sesungguhnya jimat tersebut tidaklah akan menambahmu kecuali kelemahan. Ya ini asalnya adalah kelemahan di dalam hati. Akan tetapi biasanya kelemahan di dalam jiwa ini akan merambat kepada kelemahan pada jasadnya. Jadi seseorang mungkin yang biasa dia memakai jimat, seorang satpam, ya dia menjaga sebuah bank, biasa dia pakai jimat. Tatkala dia pakai jimat, dia merasa apa? Wah, merasa kalau seandainya ada rampok pun dia nggak bakalan, istilahnya dia punya ilmu kebal dari jimat yang dia pakai. Tapi suatu saat kalau seandainya jimat ini mungkin tertinggal di rumahnya, otomatis dia akan merasa apa? Dia akan merasa lemah. Ya, lemah jiwanya yang ini akan merambat kepada lemah badannya. Dan ini banyak sekali memang benar-benar terjadi bagi orang-orang yang suka memakai jimat. Tatkala jimat yang biasa dia pakai mungkin hilang atau mungkin tertinggal, maka dia akan lemah. Kenapa? Karena dia memang bersandarnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu atau seseorang yang dia bersandar kepada selain Allah bukan tambah kuat tapi dia bertambah lemah. Beda dengan orang yang bersandar kepada Allah. Ya, maka dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan dia pertolongan kalau dia benar-benar bersandar kepada Allah. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kecukupan bagi dia. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika
ma aflahta abadan. Sesungguhnya lau mita, jika engkau wafat atau diwafatkan, wahia alaika, sementara jimat tersebut, gelang tersebut masih engkau gunakan, ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Makna dari hadis yang mulia ini, lau mata walam yatub minha, kalau seseorang dia mati dalam keadaan tidak bertobat atas jimat yang dia gunakan, atas kesirikan yang dia lakukan, ma'aflaha abadan, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Kemudian dijelaskan di sini intifaul falah, ditiadakannya keberuntungan, dalilun alal khaiba wal khusran. Ini dalil akan kerugian. Kemudian dijelaskan bahwasanya intifaul falah, dinafikannya keberuntungan di dalam hadis yang mulia ini ada dua tingkatan. Yang pertama adalah nafyul falahi al-mutlaq. Nafyu al-falahi al-mutlaq. Dinafikannya keberuntungan al-mutlaq secara mutlak. Yaitu jika maksudnya adalah orang tersebut akan diharamkan masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalam neraka. Diharamkan masuk ke dalam surga dan dikekalkan di dalam neraka. Jadi anak ulang sekali lagi, intifaul falah, dinafikannya keberuntungan di dalam hadis ini ada dua tingkatan. Yang pertama adalah nafyu al-falahi al-mutlaq. Ditiadakannya al-falah, keberuntungan secara mutlak. Maknanya adalah diharamkan min dukhulil jannah, haram untuk masuk ke dalam surga, dan dia akan dikekalkan di dalam neraka. Kapan orang yang memakai jimat ini ditiadakan al-falah secara mutlak, keberuntungan secara mutlak, yakni jika orang yang memakai jimat tersebut meyakini bahwa jimat yang dia pakai ini memberikan pengaruh dengan sendirinya. Maka apabila seseorang yang dia memakai jimat dan dia meyakini jimat ini berpengaruh dengan sendirinya, jimat inilah yang menolong dirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntungan yang ditiadakan di sini adalah nafyu al-falah al-mutlaq. Maknanya adalah diharamkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga, dan dia akan dikekalkan selama-lamanya di dalam neraka. Yakni jika dia meyakini bahwasanya jimat yang dia pakai ini berpengaruh dengan sendirinya. Tingkatan yang kedua adalah nafyu mutlaqil falah. Maksudnya adalah dia ditiadakan keberuntungan dalam artian dalam istilah di sini orang tersebut dia meyakini bahwa jimat yang dia pakai ini hanya sekedar apa? Sekedar sebagai sebab. Jadi hanya dinafikan kesempurnaan dari keberuntungan. Dia tidak dapat secara mutlak keberuntungan, tapi dia dapat keberuntungan, tapi tidak sempurna keberuntungan yang dia dapatkan. Dinafikannya kamalu tauhid. Kalau yang pertama itu dinafikannya aslu tauhid. Tapi yang kedua ini nafyu mutlaqil falah, dinafikan bagi dia kamalu tauhid. Dia masih orang yang bertauhid tapi tidak sempurna. Yang ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Yakni jika pelakunya ini meyakini, hanya sekedar meyakini jimat yang dia pakai ini hanya sebagai sebab, dan memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang memakai jimat hanya sekedar meyakini jimat ini hanyalah sebab, dan yang menyembuhkan saya, yang menolong saya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Keberuntungan yang dinafikan di sini adalah hanya sekedar kesempurnaannya. Bukan aslu dari keberuntungan, tapi kesempurnaan di dalam keberuntungan. Dan seandainya orang ini masuk ke dalam neraka, maka tidak akan kekal. Kemudian di antara faidah dari hadis yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid,
ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, annahu yanbaghi liman arada al-inkarul munkar ayas'ala awalan anil hal. Ya, selayaknya bagi orang yang hendak mengingkari suatu kemungkaran, pertama-tama hendaklah dia harus bertanya dulu tentang keadaan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah wujubu izalatil munkar. Wajibnya menghilangkan kemungkaran. Ya, wajibnya menghilangkan kemungkaran. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inziha, lepaskan gelang tersebut. Maka wajib bagi orang yang memang diberikan kemampuan, ya, dengan tangannya, wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya, mengingkari kemungkaran itu ada 3 derajat. Yang pertama dengan tangannya. Ini bagi orang-orang yang memang mampu, ya, dia merubah kemungkaran dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya memakai gelang ataupun yang semisalnya dalam rangka lidafil bala aurafihi, dalam rangka menolak suatu musibah atau mengangkat suatu musibah, ini termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, fa innaka law mita wa huwa alaihi wa hi alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan gelang tersebut masih ada pada dirimu, engkau masih meyakini gelang tersebut, engkau masih menyandarkan hatimu kepada gelang tersebut, ma aflahta abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka dinafikan keberuntungan bagi orang yang memakai jimat, menunjukkan bahwasanya memakai jimat ini adalah termasuk dari kesyirikan. Dan Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau menjelaskan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, beliau berkata, fahadha fihi dalilun ala anna syirka la yukfar. Hadis yang mulia ini dalil bahwa yang namanya syirik itu la yukfaru, tidak diampuni, hatta walau kana syirkan asgar, walaupun syirik tersebut adalah syirik asgar. Sudah kita jelaskan tatkala kita membahas bab yang keempat, ya, di sana ada khilaf bainal ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kesyirikan yang dimaksud dalam ayat ini, syirik apa? Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik apa? Ada ulama yang mengatakan, oh, maksud dari ayat ini yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Adapun syirik asghar ini, ya, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni, jika tidak maka tidak. Ya, ada pula ulama yang mengatakan, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya syirik di dalam ayat ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik yang akbar dan syirik asghar selama pelakunya tidak bertobat. Dan salah satu ulama yang berpendapat bahwa syirik asghar ini tidak diampuni oleh Allah jika dia tidak bertobat adalah Shalih Al-Fauzan. Ya, di sini beliau menjelaskan fahadha fihi dalilun ala anna syirka la yukfaru hatta walau kana syirkan asghar. Dalam hadis yang mulia ini dalil bahwa syirik asghar ini tidaklah diampuni walaupun syirik adalah tidak diampuni walaupun syirik tersebut adalah syirik asghar. Yu'adzabu bihi wa in kana la yu'adzabu ta'dzibal musyrik asyirkal akbar. Maka orang ini dia diazab, ya, di dalam neraka walaupun tidak seperti diazabnya orang yang musyrik yang melakukan kesyirikan yang akbar. Fala yukhalladu finnar, dia tidak dikekalkan di dalam neraka, tapi dia disiksa di dalam neraka sekadar dosa syirik yang dia lakukan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam fawaid bab yang ketujuh ini, beliau mengatakan suatu faedah, kata beliau, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi berkata di dalam kitabnya Kitabut Tauhid tatkala menjelaskan akan di antara fawaid
dari bab yang ketujuh ini beliau berkata fihi syahidun li kalamis sahabat, ini adalah syahid dari perkataan sahabat anna sirkal asghar akbaru minal kabair, bahwasanya syirik asghar ini termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, fasirkul asghar akbaru minal kabair. Lianna al-ma'asi, dikarenakan dosa besar selain syirik, ya, dosa besar selain syirik ini tidak sampai merusak akidah seseorang. Adapun wa amma sirkul asghar, adapun syirik asghar ini dapat merusak ya akidah seseorang. Dan yang sahih kata beliau la yukfar ala sahih. Dan yang sahih menurut Shalal Fauzan adalah tidak diampuni. Beda dengan dosa di bawah kesyirikan. Ya, dari dosa-dosa yang besar selain dari kesyirikan maka tahta masyiatillah. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Shalal Fauzan. Ya Allah alam, ini perbedaan di antara para ulama. Baik, kita masuk pada dalil yang kedua. Walahu, yakni lil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan bagi Imam Ahmad, hadis yang tadi kita bacakan, yaitu rawahu Imam Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Kemudian hadis yang kedua, beliau berkata, walahu, dan baginya, yakni bagi siapa? Bagi Imam Ahmad, an Uqbah bin Amir marfu'an. Dari Uqbah bin Amir secara marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, baik dia menggantungkan tamimah pada jasadnya atau pada tempat-tempat tersebut, au allaqa biha qalbuhu, atau hatinya yang menggantungkan, ya dia hatinya bergantung kepada jimat tersebut, wa ta'mada 'alaiha, dan dia bersandar kepada jimat tersebut, wa taqada fiha annaha tajlibu naf'a wa tadfa'u dharar, dan dia meyakini bahwasanya tamimah yang dia pakai ini dapat mendatangkan suatu manfaat atau dapat mencegah suatu kemudaratan, maka Rasulullah bersabda mendoakan orang ini, fala atamallahu lahu, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusan dan maksudnya. Mengapa tamimah dinamakan dengan tamimah? Dijelaskan oleh para ulama, hakikat dari tamimah adalah kullu ma yu'allaku, segala sesuatu yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu. Ya, baik digantungkan kepada dada seseorang, atau digantungkan pada pintu rumah, atau digantungkan pada sebuah mobil, atau digantungkan di dukan-dukannya, di toko-tokonya, atau digantungkan pada tempat-tempat tersebut, yang ya sesuatu tersebut dia jadikan untuk menyempurnakan urusannya. Ya, mimma yuradu minhu tatmimu amril khairil abdi, untuk menyempurnakan urusannya. Tatmim, menyempurnakan urusannya. Ya, mungkin dia ingin agar tercegah dari suatu kemudaratan, atau mungkin dia ingin agar apa? Agar kemudaratan yang menimpa dirinya ini terangkat. Yang intinya orang yang memakai tamimah ini, dia gunakan tamimah tersebut tujuannya adalah li tatsmim, untuk menyempurnakan urusannya. Ya, wa ya'taqidu, dan dia meyakini, ya, fihi, di dalam tamimah tersebut dia meyakini tamimah yang dia pakai annahu sababun, bahwasanya tamimah yang dia pakai ini adalah sebab dari apa yang dia inginkan untuk menyempurnakan urusannya. Tapi sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Inilah hakikat dari tamimah atau jimat. Ya, tamimah dinamakan dengan tamimah, jimat dinamakan tamimah karena memang orang yang memakai tamimah ini tujuannya untuk menyempurnakan urusannya, baik agar dia terhindar dari sesuatu yang memudaratkan, atau agar kemudaratan ini terangkat pada dirinya, yang dia jadikan tamimah ini sebagai sebab untuk semua itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Maka tatkala orang yang memakai tamimah ini
yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan urusannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebalikannya. Ya, beliau mengatakan fala atamallahu lahu, semoga Allah tidak memberikan kesempurnaan bagi dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dia sesuatu yang menjadi kebalikan dari apa yang dia inginkan. Jadi Rasulullah ini mendoakan kebalikan dari keinginan atau niat orang yang memakai tamimah tersebut. Yang dia memakai tamimah apa tujuannya? Untuk menyempurnakan urusannya. Tapi Rasulullah doakan yang menjadi kebalikannya. Fala atamallahu lahu. Semoga Allah tidak memberikan kesempurnaan bagi orang tersebut. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa wada'atan." Barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini syai'un yustakhraju minal bahri. Sesuatu yang dikeluarkan dari laut, menyerupai kulit kerang. Ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah, mereka gantungkan pada dada-dada mereka atau leher-leher mereka atau kendaraan mereka, yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ain. Ya, wadah ini artinya ketenangan. Mereka namakan jimat, di antara nama dari nama-nama jimat mereka namakan dengan wada'ah. Ya, wada'ah. Tujuannya apa? Tujuannya niatnya ya agar kalau dia memakai benda-benda tersebut agar menjadi tenang. Kalau dia sudah pakai ini yang dia yakini ya benda ini dapat menolak suatu penyakit, maka dia merasa tenang dengan jimat yang dia pakai. Dan seperti itulah kebiasaan orang-orang yang dia bergantung kepada jimat, yang dia memakai jimat. Tatkala dia biasa memakai jimat tersebut, ya jimat tersebut masih tetap ada pada dirinya, biasanya dia merasa tenang. Oh ya sudah, gak usah khawatir. Ya, saya punya jimat. Dan jimat ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita, ini mereka anggap sesuatu yang biasa. Bahkan mereka menganggap ini adalah sesuatu yang boleh, yang biasa-biasa saja. Ya sering kita dapatkan misalnya film-film mungkin ya, seperti film Pitung misalnya ya. Kalau antum pernah nonton film Pitung ya, yang dia punya jimat katanya, nanti cincin, yang dengan cincin tersebut dia nggak mempan ditembak. Ya, maka salah satunya agar Pitung ini misalnya, ini film, berarti adanya film yang seperti itu menunjukkan perkara jimat itu sesuatu yang biasa. Bahkan itu mungkin mereka menganggap bagian dari ajaran Islam. Ya, dulu juga ada film Pasukan Berani Mati. Ya, peperangan antara Indonesia dengan rakyat Indonesia dengan Belanda. Ada seorang yang dia naik ke gerbang gitu ya. Kemudian ini pas tentara Indonesia yang dia memakai jimat. Yang awalnya ditembak nggak mati, ternyata pas dia naik jimatnya nyangkut. Ya, jimatnya nyangkut. Ya, kemudian dia turun, dia naik, dia ini kan bendera Belanda kan merah, putih, biru. Kemudian dia sobek, ternyata dia ditembak, kok berdarah. Ternyata dia lihat jimatnya nyangkut. Ya, ada film seperti ini menunjukkan berarti apa? Masyarakat Indonesia secara umum ini menganggap jimat itu biasa. Ya, dan biasanya orang yang memakai jimat dia akan merasa tenang. Man ta'allaqa wada'atan, barang siapa memakai wada'ah, sejenis kulit kerang yang pakai di atas dada-dada mereka atau leher-leher mereka atau di kendaraan mereka untuk mencegah suatu penyakit, maka doa Rasulullah, fala wada'allahu lahu, yakni semoga Allah tidak memberikan ketenangan baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia. Jadi Rasulullah pun mendoakan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Orang yang memakai tamimah, yang pertama tadi tujuannya apa? Untuk menyempurnakan urusannya. Maka Rasulullah doakan kebalikannya. Fala atamallahu lahu. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusan orang tersebut. Orang yang memakai tamimah, dia akan mendapatkan suatu ketenangan. Maka Rasulullah doakan menjadi sesuatu yang menjadi kebalikannya. Fala wada'allahu lahu. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada orang tersebut. Semoga dia mendapatkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Kemudian Rasulullah walahu an Uqbah, dan baginya wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah,
faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini jelas dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya memakai tamimah atau jimat ini adalah termasuk dari kesyirikan. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, Wali bin Abi Hatim, dari Ibni Abi Hatim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah al-Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Bahwasanya sahabat yang mulia ini melihat seorang laki-laki fi yadihi, yang di tangannya khaitun, ada benang, minal humma, yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit humma. Penyakit humma ini adalah irtifa'ul harara fil jism. Ya, penyakit panas yang tinggi yang menimpa pada badan. Ya, Hudzaifah al-Yaman melihat ada seorang laki-laki yang memakai khait minal humma, memakai benang yang tujuannya untuk mencegah penyakit humma. Dan mungkin ma'ruf, ya, ma'ruf di sisi orang-orang Arab dahulu, jenis gelang yang seperti itu yang dipakai laki-laki ini memang biasanya dipakai untuk mencegah penyakit tertentu. Maka tatkala melihat itu faqata'ahu, maka Hudzaifah pun memutuskannya. Hada yadullu, hal ini menunjukkan bahwasanya ala anna hada munkarun azim, bahwasanya menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan kemungkaran yang sangat besar. Sehingga sahabat yang mulia ini, ya, dia langsung memutuskan benang yang dipakai oleh laki-laki tersebut. Dan dalam hadis yang mulia ini pun menunjukkan akan yajibu ingkaruhu, wajib untuk mengingkari kemungkaran. Ya, dengan tangan jika memang ya dia mampu dengan tangan. Setelah itu tatkala Hudzaifah al-Yaman memutuskan gelang tersebut, wa tala qaulahu, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka ini melakukan kesyirikan. Orang yang memakai tamimah yang dilakukan oleh lelaki ini secara hukum asalnya syirik apa? Syirik asgar. Jadi kalau ada orang memakai tamimah, tidak boleh kita langsung hukum dia syirik akbar, tidak boleh. Jadi hukum asal orang yang memakai tamimah ini, hukum asalnya adalah syirkun asgar. Kenapa? Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Yang Allah tidak jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau dia memang meyakini jimat itu berpengaruh dengan sendirinya. Tapi kan kita nggak tahu keyakinan dia, sehingga kita hukumi secara asalnya. Akan tetapi di sini Hudzaifah al-Yaman ya membacakan dalil dari Al-Quran yang berbicara tentang apa? Tentang kesyirikan yang akbar. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Ini terkait dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya, yang para ulama menafsirkan ayat yang mulia ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Beriman terhadap rububiyah Allah. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka pun beriman terhadap rububiyah Allah. Mereka yang meyakini, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai adalah alam semesta. Akan tetapi apa? Illa wahum musyrikun. Ya, akan tetapi keimanan mereka kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup. Ya, mereka melakukan kesyirikan, wahum musyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang musyrikin. Kenapa? Dihukumi orang-orang yang musyrik karena mereka melakukan kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah, di dalam peribadahan. Maka di sini dijelaskan keimanan seseorang terkait dengan tauhid rububiyah tidaklah cukup memasukkan orang tersebut ke dalam Islam. Ya, dan Hudzaifah menjadikan ayat yang mulia ini untuk mendalili orang yang memakai jimat. Dan ini kebiasaan para ulama salaf. Oleh karena itulah tidak aneh tatkala Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan dalil yang pertama tentang hukum tamimah, membawakan Al-Quran yang berbicara tentang apa? Kesyirikan yang akbar. Dan itu biasa. Sebagaimana sahabat yang mulia ini, ya, tatkala ingkar mungkar, orang yang memakai gelang kemudian diputus, kemudian dia membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini berbicara tentang kesyirikan yang akbar. Tapi beliau jadikan ayat ini sebagai dalil
akan batilnya orang-orang yang memakai jimat. Kenapa? Karena inti kesyirikan itu sebenarnya sama semuanya. Yakni ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Dia meyakini bahwasanya selain Allah ini dapat ya menolak suatu kemudaratan atau memberikan suatu manfaat. Maka begitu pula dengan sahabat yang lainnya ya. Seperti di sini dikatakan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian, memberikan kalian rezeki. Ibnu Abbas mengatakan al-andad yang dimaksud dalam ayat ini kata Ibnu Abbas asyirku adalah kesirikan. Wa huwa akhfa min dabibin namli ala safwatis sauda fi dhulumatil lail. Yang mana kesirikan kata beliau lebih samar dari jejak kaki semut yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Ya, ka'antakula kata beliau, seperti Anda mengatakan, wallahi wahayatika ya fulan wahayati. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan juga demi hidupku. Bersumpah dengan nama selain Allah, salah satu bentuk menjadikan tandingan bagi Allah. Ini hukumnya apa bersumpah dengan nama selain Allah? Hukum asalnya adalah syirik. Tapi dalil yang dibawakan oleh Ibnu Abbas apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ini hakikatnya berbicara tentang siapa? Orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan yang akbar, tapi belum mencontohkan kesyirikan yang kecil. Kemudian seperti perkataan laula qulaibatu hadza la'atana lusus. Ya, seandainya tidak ada anjing kecil di rumah ini, niscaya akan masuk ke dalam rumah kita. Ya, atau seperti perkataan seseorang li sahibihi kepada temannya, masya Allah wa syi'ta. Ini semua karena kehendak Allah wa syi'ta, dan juga kehendak kamu. Ini termasuk dari kesyirikan, tapi hukum asalnya adalah syirik asghar. Namun Ibnu Abbas berdalil dengan ayat yang berbicara tentang kesyirikan yang besar. Jadi ini biasa dari para ulama salaf, bahkan para sahabat, yang mereka berdalil untuk mendalili kesyirikan yang asghar dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan yang akbar. Karena memang intinya sama, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, orang yang melakukan kesyirikan baik yang akbar maupun yang asghar ini pasti memiliki keyakinan bahwa selain Allah ini dapat mencegah suatu kemudaratan atau memberikan suatu manfaat. Selesai sudah bab yang ke-7, kita masuk pada bab yang ke-8. Masuk pada bab yang ke-8, al-babu ats-tsaminu. Bab yang ke-8. Babu ma jaa fi ruqa wat tamaim. Ai babu ma jaa ani Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabah wat tabi'in minal ahadits wal athar fi nahi ani ruqa wat tamaim. Maknanya adalah bab ya yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat dan juga dari tabi'in, dari hadis-hadis Rasulullah, dari asar-asar para sahabat fi nahi ani ruqa wat tamaim, tentang larangan ruqyah dan tamimah. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab lima qablahu. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ta'rifu ruqyah, pengertian dari ruqyah, wa aqsamuhu wa hukmuhu, pembagian dan hukumnya. Poin yang kedua pengertian ruqyah, pembagian ruqyah dan hukumnya. Poin yang ketiga adalah ta'rifut tamimah, pengertian dari tamimah yang tadi sudah kita jelaskan, pembagian dan hukumnya. Kemudian poin yang keempat adalah bayanu dalil, penjelasan dalil. Tapi kita masuk pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, hadzal bab munasabatuhu lima qablahu. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Anna hadzal bab mukammilun lil babi alladhi qablahu. Bab ini hakikatnya adalah penyempurna bab sebelumnya. Ya. Dikarenakan pada bab yang ke-8 ini, setelah pada bab yang ke-7, beliau menjelaskan tamimah yang berasal dari kalung atau benang atau yang semisalnya. Maka pada bab ini, pada bab yang ke-8 ini,
beliau ingin menjelaskan bentuk tamimah yang lainnya. Dan juga pun menjelaskan tentang ruqyah. Yakni tamimah yang berasal dari Al-Quran. Ya, tamimah yang berasal dari Al-Quran. Kalau tamimah yang berasal dari selain Al-Quran, seperti gelang, benang, atau yang semisalnya, Syekh Muhammad At-Tamimi telah menegaskan hukumnya minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Tapi pada bab yang ke-8 ini, beliau tidak menjelaskan apa hukumnya. Beliau hanya mengatakan bab waja'a fir ruqa' wat tamaim. Bab apa yang telah datang penjelasannya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat dan tabi'in tentang hukum dari ruqyah dan tamimah. Di sini beliau tidak memastikan hukumnya. Kenapa? Karena memang di sana ternyata ya ruqyah ini nanti terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang dilarang. Dan tamimah di sana ada dua bentuk. Ada tamimah yang berasal dari selain Al-Quran, yang ulama sepakat kalau tamimah dari selain Al-Quran hukumnya adalah syirik, haram, syirik. Dan yang kedua adalah tamimah dari Al-Quran. Yang ini nanti ada khilaf bainal ulama. Bahkan khilaf ya di antara para sahabat tentang hukum tamimah atau jimat yang berasal dari Al-Quran. Sebagian mereka membolehkan, sebagian mereka mengharamkan. Ya, maka di sini tatkala Syekh Muhammad At-Tamimi tidak menyebutkan hukumnya secara pasti, hal ini menunjukkan akan kejelian beliau, kepemahaman beliau, dan kewaraan beliau untuk memastikan menetapkan suatu hukum. Dan di sini pun memberikan suatu pelajaran, ya beliau ingin mengajarkan kepada para penuntut ilmu untuk beristinbat, mengambil suatu pendalilan dari dalil-dalil yang beliau bawakan, kira-kira ya kalau dalil-dalil yang dibawakan ini menunjukkan hukum ruqyah bagaimana, hukum tamimah bagaimana. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya ya selayaknya bagi seorang thalabatul ilmi tatkala dia menetapkan suatu hukum harus hati-hati dan harus berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah maupun dari perkataan para sahabat. Taib ini hubungan bab dengan bab ini dengan bab sebelumnya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian ruqyah, pembagian dan hukumnya. Ar-ruqa jam'u ruqyah. Ar-ruqa ini adalah bentuk jamak dari ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah, intinya ruqyah adalah suatu bentuk pengobatan. Dengan membacakan ayat-ayat atau doa-doa kepada seseorang yang sakit. Ya, suatu bentuk pengobatan dengan membacakan ayat-ayat atau doa-doa kepada orang yang sakit. Dan ruqyah ini berarti salah satu sebab yang mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ya ma huwa shifa', apa yang di dalamnya ini terdapat sifat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, baik sifat obat untuk ruh seseorang ataupun jasad seseorang. Jadi ruqyah itu intinya adalah suatu bentuk pengobatan ya, dengan membacakan doa-doa atau ayat-ayat atau menyebut nama-nama dan sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada orang yang sakit. Dan ruqyah ini tidak hanya untuk mengobati orang yang kesurupan, orang yang tersihir, tidak. Ya, ruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mengobati semua penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sakit, kemudian kita tidak punya uang untuk berobat misalnya, maka bisa dengan cara meruqyah, ya kita ruqyah diri kita sendiri dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dibacakan di segelas air ya surah Al-Fatihah, ayat kursi atau semisalnya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita benar-benar yakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengaruh dari ruqyah yang kita bacakan tersebut. Kemudian pembagian ruqyah dan hukumnya. Ruqyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang dilarang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum ruqyah. Maka beliau pun berkata,
I'ridu alaya ruqakum. Perlihatkanlah alaya kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa, tidak mengapa meruqyah malam yakun fihi sirkun, selama di dalamnya tidak ada unsur kesirikan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innar ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tiwala, salah satu jenis dari ilmu sihir, sirkun adalah kesirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini ada dua hadis nih. Ya, hadis yang tadi kita jelaskan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, "I'ridu alaya ruqakum." Tidak mengapa kalian meruqyah, la bassa bi ruqa malam yakun fi sirkun, selama ruqyah tersebut tidak ada unsur kesirikan. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata sirkun." Sesungguhnya ruqyah ini umum. Tamimah umum. Watiwala dan jimat-jimat, pelet-pelet adalah termasuk dari kesirikan. Karena ada dua hadis ini, berarti para ulama menyimpulkan ruqyah ini berarti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ruqyah yang disyariatkan, dan yang kedua adalah ruqyah yang dilarang. Kemudian para ulama pun menjelaskan ruqyah, ya, dan ruqyah yang masru'ah yang disyariatkan, wahiyah, yaitu ma tawaffarat fiha salah satu surut, yakni ruqyah yang dia terpenuhi 3 syarat. Jadi ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang dia terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, antakuna bil Quran atau bis sunnah atau bi asma'illahi wa sifatihi. Syarat yang pertama, meruqyah harus menggunakan Al-Quran dan sunnah, ya, atau as-sunnah, atau doa-doa yang berasal dari as-sunnah, atau bi asma'illahi wa sifatihi, atau dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakuna bil kalami al-arabi, ay bilisanin arabiyyin ma'lumin al-ma'na. Yakni dengan kalam Arabiyah, dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi harus dengan Al-Qur'an. Meruqyah harus dengan Al-Qur'an, atau dengan doa-doa yang ada di dalam as-sunnah, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syarat yang kedua harus dengan bahasa Arab. Ya, harus dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Dan yang ketiga, ayya'taqida annaha sababun. Ya, orang yang meruqyah atau yang diruqyah, ya, dia harus meyakini bahwasanya ruqyah ini sababun, hanya sebab. Wa alla ya'taqida annaha tanfa'u bi nafsiha, dan tidak boleh dia meyakini, baik orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah, ya tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah ini memberikan manfaat dengan sendirinya. Tidak boleh, tapi dia tetap harus meyakini ruqyah ini berpengaruh dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan 3 syarat ini, para ulama menjelaskan bahwa syarat yang pertama dan yang kedua ini khilaf baina ahli ilmi, khilaf bainal ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh dari selain Al-Qur'an. Boleh berdoa dari selain yang ada di dalam as-sunnah, boleh. Yang intinya malam yakun fihi sirkun. Tidak ada kesirikan di dalamnya. Berarti boleh. Ya, ini khilaf bainal ulama. Jadi syarat yang pertama dia mengatakan enggak harus dengan Al-Qur'an, enggak harus dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah atau dengan nama-nama dan sifat Allah. Boleh dengan yang lainnya. Ya, dengan catatan malam yakun fihi sirkun. Di dalamnya tidak ada unsur kesirikan. Begitu pula dengan syarat yang kedua. Ya, boleh dengan bahasa yang lainnya. Tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, tidak harus dengan bahasa Arab. Ini syarat yang pertama, dan yang kedua khilaf bainal ulama, ada yang mengharuskan, ya, ada juga yang membolehkan dengan yang lainnya. Tapi syarat yang ketiga mereka sepakat. Kemudian jenis yang kedua adalah ruqyah muharramah syirkiyah. Ruqyah yang diharamkan, yang syirik, yakni ruqyah yang di dalamnya ada isti'adzah, ya,
meminta perlindungan, istighotsah, meminta agar dihilangkan dari musibah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au kana fiha syai'un min asma'i syayatin, atau di dalamnya ya tatkala dia meruqyah membaca jampi-jampi, ternyata di dalamnya ada menyebut nama-nama dari nama-nama syaitan. Yang tentunya di dalamnya kalau dia menyebut nama-nama syaitan, tentunya dia apa? Meminta perlindungan, pertolongan dari syaitan-syaitan yang dia sebutkan. Ya istilahnya adalah dengan membacakan mantra-mantra. Jadi ruqyah ya atau al-azaim biasa diartikan dengan mantra-mantra. Ya apabila tatkala dia meruqyah dengan membaca mantra-mantra yang di dalamnya ada nama-nama syaitan, maka ini termasuk dari ruqyah yang syirkiyah. Atau ya orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah ya yang dibacakan tersebut memberikan pengaruh dengan sendirinya. Maka ini termasuk dari ruqyah yang diharamkan atau yang syirkiyah. Baik, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pengertian tamimah, pembagian dan hukumnya. At-tamaim jam'u tamimah. Tamaim adalah bentuk jama dari tamimah. Wahia yaitu sebagaimana sudah kita jelaskan ya, tamimah adalah kullu ma yu'allaku, segala sesuatu yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu. Ya, atau yuttakhadhu, atau sesuatu yang dijadikan mimma yuradu minhu, yang tujuan dari orang yang menggantungkan sesuatu tersebut untuk menyempurnakan urusannya, ya untuk menyempurnakan urusannya. Wa yataqidu, dan dia meyakini fihi, tentang jimat tersebut, annahu sababun, bahwasanya jimat tersebut adalah sebab, bahwasanya sesuatu tersebut adalah sebab. Walam yaj'alillahu, sementara Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut sababan, sebagai sebab, la syar'an wala qadaran, tidak secara syar'i baik secara ataupun secara kauni atau qadari. Taib, di sini ada soal, idza qala qa'il, apabila ada seseorang yang berkata, ya, apa hukumnya atau bagaimana dengan hukum orang yang memakai jimat, sesuatu yang biasa dipakai jimat, seperti mungkin batu akik tertentu yang biasa memang ini dipakai untuk jimat, ya, dia pakai tapi lizinah, tujuannya hanya sekedar sebagai hiasan, tidak ada niat atau maksud ya dijadikan sebagai jimat. Jadi dia memakai sesuatu yang biasa, sesuatu ini memang dipakai untuk jimat, ada orang yang memakainya tapi dia tidak memasukkan untuk jimat. Dia pakai hanya sekedar untuk hiasan, lizina. Apa hukumnya? Maka di sini fanaqul, maka kita katakan apabila seseorang memakai jimat atau menggantungkan jimat yang dia tujuannya adalah lidaf'il dhar, untuk mencegah suatu kemudaratan atau mengangkat suatu kemudaratan, wa taqada annaha sababun lidzalika, dan dia meyakini bahwasanya tamimah yang dia pakai ini adalah sebab akan hal yang demikian itu, fayakunu qad asraka asyirkal asghar, maka sungguh berarti dia telah melakukan kesyirikan yang asghar, ya, karena dia telah menjadikan satu sebab yang tidak Allah jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab baik secara syar'i maupun qadari. Tapi wa in allaqaha lizina, tapi jika dia memakainya hanya sekedar untuk hiasan, fahuwa muharramun, maka ini hukumnya haram. Ya, karena apa? Ada unsur di dalamnya bertasabuh dengan orang yang melakukan kesyirikan yang asghar. Ya, fadara al-amru idzan ala nahi anit tamaim kulliha. Maka hal ini intinya bahwasanya larangan untuk memakai tamaim, jimat, ya kulliha, dengan segala macam bentuknya. Baik dia niatnya adalah untuk menolak suatu kemudaratan, ini jelas syirik asghar, atau niatnya hanya sekedar zina sebagai hiasan saja. Tapi memang biasanya batu akik tersebut sering dipakai, biasa dipakai oleh para dukun misalnya, atau dipakai untuk jimat-jimat, maka kalau dia memakainya, maka ini hukumnya adalah haram karena di dalamnya ada unsur tasabuh kepada orang yang melakukan kesyirikan. Tapi kemudian pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang pembagian tamimah. Nanti para ulama membagi tamimah terbagi menjadi dua. Ada tamimah yang berasal dari Al-Quran, dari doa-doa nabawiyah, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ada tamimah yang berasal dari selain Al-Quran.
Kalau yang dari selain Al-Quran mereka sepakat hukumnya adalah syirik. Adapun yang berasal dari Al-Quran atau doa-doa nabawiyah atau nama-nama sifat Allah, maka khilaf bainal ulama yang insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari syaitan dan dari diri anak pribadi yang dhaif ini, dan anak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.